Dan kami mau bersatu hati berdoa untuk acara Tetaplah Berdoa. Tuhan berkati Bapa. Kami mengambil waktu yang terbaik untuk kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Selain kami datang Tuhan untuk berdoa syafaat, kami juga ingin menyampaikan isi hati kami kepada Engkau. Kami juga rindu renungan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Jaringan yang ada Tuhan berkati. Tayangan ini sampai kepada siapapun, siaran langsung, siaran tunda. Tuhan berkati Bapak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara Tetaplah Berdoa di dalam tangan Tuhan yang mulia, yaitu dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Florence Kando dalam acara Tetaplah Berdoa. Selalu yakin bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan. Kita dimanapun berada, kita masih bisa hubungan intim yang baik, erat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena semenit, sedetik kita bisa menghadapi maut, atau ada sesuatu yang ingin mengganggu kita. Tetapi dengan kita berdoa, ada waktu-waktu juga Tuhan jaga kita luar biasa, karena kita sendiri yang minta pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Dan saya ada di daerah Pantai Indah Kapuk, ya, Paulus kepada jemaat di Roma. Jadi kalau kita baca Roma pasal 3, Roma pasal 3 mulai ayat 10 saya akan bacakan, tapi saya akan lompat juga ke ayat 23 dan 24. Roma pasal 3 mulai ayat ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah loh, sekarang kita lanjut saudara, karena itu semua tentang manusia yang berdosa. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Haleluya. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Luar biasa saudara ya. Kita yang manusia hina dina, yang kita dikatakan tidak ada yang benar. Jadi semua perbuatan kita tidak ada yang benar. Perbuatan kita yang menyeleweng, kita yang tidak berakal budi, kita bodoh karena kita dipadankan dengan firman tidak punya apa-apa saudara. Dan dikatakan semua tidak berguna. Lah saudara, saya dan saudara posisi apapun, kekayaan bagaimanapun, lahir di dunia ini tidak berguna, berdosa, ya, tidak benar. Tetapi ayat selanjutnya saudara, keadaan manusia yang bobrok, keadaan manusia yang tidak mengenal Allah, bobrok. Tetapi ketika dikatakan kemuliaan Allah telah hilang, dan ayat 24, oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kasih karunia dalam siapa? Ayat 24 dikatakan penebusan dalam Kristus Yesus. Berarti kalau Yesus datang ke dunia ini dan dia tidak mati di kayu salib, maka penebusan dia untuk menggantikan kita yang sudah berdosa, yang tidak benar ini sia-sia. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak menebus kita. Tetapi Paulus sudah membenarkannya, mengatakan bahwa penebusan di dalam Yesus itulah menunjukkan kasih karunia dia. Itulah yang menunjukkan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Ya saudara ya, luar biasa kan Tuhan baik dalam hidup kita ya. Jadi kita pelajari di sini bahwa ternyata orang akan mengatakan pengikut Kristus itu orang benar. Bukan karena perilaku dia semata-mata benar, tapi karena ada melekat penebusan Kristus dalam hidupnya. Ya. Nah itu kalau di luar Yesus ya kita tidak tahu. Ini kan firman Tuhan yang saya baca. Ini kan Alkitab yang saya baca, ya. Yang kita dapatkan firman Tuhan ini
yang luar biasa memberkati kita. Injil Yesus yang memberkati kita. Oleh sebab itu saudara, yakin dan imani bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau dan saya dibenarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus engkau dan saya diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saudara dan saya berguna. Amin. Katakan amin. Haleluya. Dan penebusan itulah yang luar biasa saudara ya. Jadi kalau saudara bilang, aku tidak mau kenal Yesus, aku tidak mau mengandalkan Yesus, aku tidak mau diselamatkan oleh Yesus karena saya punya pengharapan yang lain. Di mana dicatat? Tidak ada, hanya di dalam Yesus. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, mari kembali kepada Tuhan. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, kembali kepada Tuhan Yesus. Andalkan Dia supaya hidupmu berguna. Amin. Bukan berguna buat dirimu saja, tapi berguna buat orang lain. Termasuk keluarga intimu, tetangga-tetanggamu. Karena kebergunaan kita bukan karena posisi, bukan karena sesuatu hal yang melekat pada kita yang jasmania, tetapi kebergunaan kita karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya bertemu dengan seorang ibu kemarin yang sudah lumpuh, tidak bisa berjalan, bahkan bergerak sedikit pun ke arah yang lebih jauh sudah nggak bisa. Jadi hanya di tempat tidur. Dan maaf kata memang ditaruh di lantai supaya dia bisa bergerak kemana-mana kan, di tempat tidur. Tetapi saya menguatkan beliau bahwa saya katakan, ibu, engkau masih berguna. Kenapa? Engkau punya Yesus dan engkau punya kesempatan mendoakan orang lain. Walaupun 24 jam dalam sehari, berarti maaf kata sudah buang air kecil dan buang air besar di tempat. Jadi bagi manusia tidak ada guna, tapi dalam Tuhan berguna sesuai firman Tuhan ini. Ada penebusan di dalam Yesus. Ketika dia pakai waktu itu berdoa, itu kegunaannya bakal lebih besar lagi. Dia mendoakan saya, dia mendoakan keluarganya, dia mendoakan dirinya juga untuk selamat supaya tidak kecewa kepada Tuhan. Dan dia menjadi orang benar. Ya saudara ya, beda pandangan dunia tentang kebergunaan seseorang dengan pandangan dari sorga. Nah kita percaya dong bahwa kita bilang kau tidak berguna, siapapun engkau punya seluruh dunia ini pun tidak berguna. Karena kalau nyawamu binasa, apa artinya semua itu? Yesus katakan demikian kan dalam Injilnya. Nah, tapi orang yang punya Yesus dibenarkan oleh kasih karunia dengan cuma-cuma. Ambil kesempatan itu saudara, amin. Dan saya dan saudara lagi mengambil kesempatan itu karena Yesuslah yang tidak pernah salah, Yesus yang selalu benar. Dia datang pada kita membenarkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara.